Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone. Let's make our day sweeter like a dessert that we're gonna make today. Yeah, this is a familiar traditional cake that we call it as a mochi. Yeah, I guess everyone love it because of the texture, chewy, stretchy, and the sweetness that we usually put in it. So, do you love it too? Let's start cooking. Oke, pertama-tama kita akan menyangrai 5 sendok makan tepung maizena. Kalian juga bisa gunakan tepung tapioka ya. Kemudian tambahkan 3 lembar daun pandan. Ini supaya nanti tepungnya jadi wangi aroma pandan. Kita nggak perlu terlalu banyak karena ini fungsinya hanya untuk nanti melapisi bagian luar mochi aja ya. Nah, kita sangrai sampai daun pandannya kering seperti ini ya teman-teman. Dan ini tepungnya tuh aromanya wangi pandan. Kemudian 200 gram kacang tanah juga akan kita sangrai sampai nanti kecoklatan dan juga bagian tengahnya itu tentunya matang. Ciri-cirinya nanti dia akan meletup-letup biasanya gitu ya. Jangan sampai gosong, jadi perlu kita sangrai sambil diaduk-aduk. Nah, kalau udah ini bisa kita sisihkan dulu, tunggu agak dingin baru kita akan haluskan. Nah, di sini kita tunggu dingin supaya nanti kacangnya itu jadi tidak menggumpal ya teman-teman. Kemudian ini akan kita haluskan tapi tidak sampai benar-benar halus, jadi masih ada butir-butirnya, jadi masih ground gitu ya kacangnya. Nah, seperti ini. Tapi nanti akan kita sisihkan beberapa sendok aja untuk kita buat tepung kacangnya ya. Ini kemudian bisa kita sisihkan dulu. Kita ambil beberapa sendok makan untuk kita jadikan tepung kacang. Di sini kita ambil 4 sendok makan kacang tanahnya, jadi nggak usah terlalu banyak. Kemudian ini akan kita blender hingga benar-benar halus, jadi bubuk karena kita nanti mau lapisi mochi kita juga dengan tepung kacang ini. Jadi nanti ada varian rasa untuk balurannya, nggak cuma tepung maizena tadi aja ya. Nah, pastikan kita blender sampai benar-benar halus menjadi bubuk seperti ini. Lalu ini bisa kita sisihkan dulu. Kita akan kembali ke kacang yang sudah kita blender tadi. Tambahkan 3 sendok makan penuh gula halus. Kemudian sejumput garam. Ini supaya rasa manisnya itu keluar. Lalu 4 sendok makan air panas. Ini pastikan yang benar-benar panas ya teman-teman. Supaya nanti adonan dari kacang dan juga gula halusnya ini tuh bisa dipulung. Nah, kita aduk rata aja sampai nanti dia jadi seperti lengket-lengket seperti ini ya. Nah, ini tinggal kita tekan-tekan, kita bisa pulung atau bisa bulatkan seperti ini kalau kalian mau. Tapi kali ini aku nggak akan bulat-bulatkan karena mau bikinnya cepet ya. Nah, ini tepung maizena yang sudah kita sangrai tadi bersama tepung kacangnya. Kita tambahkan tepung maizena ke tepung kacang, lalu kita aduk rata. Ini kalau misalkan kalian sendok makannya nggak penuh, kira-kira ada 1,5 sendok makan jadinya. Aduk rata dan bisa kita sisihkan. Kita akan bikin adonan mochinya. 200 gram tepung ketan, kemudian 65 gram gula pasir, tambahkan 1,5 sendok makan minyak sayur, 1 saset vanili bubuk atau kalian bisa pakai vanili cair, lalu 230 ml susu full cream. Kalau misalkan kalian nggak mau bisa pakai air biasa ataupun santan ya. Tapi karena aku pengen banget biar mochinya ini juga ada sehat-sehatnya, aku pakainya susu cair. Tambahkan sedikit demi sedikit aja ya sambil kita aduk rata supaya nanti tidak terlalu encer teman-teman. Karena kalau terlalu encer nanti adonannya susah dibentuk dan juga mudah basi. Ini akan aku saring dulu supaya benar-benar halus ya dari larutan ini dan tidak ada kotoran-kotoran dari tepungnya ataupun yang lainnya. Kita bisa pastikan gula juga sudah benar-benar larut dengan cara disaring. Nah, seperti ini ya tingkat kekentalannya teman-teman. Jadi nggak encer. Lalu akan kita tambahkan pewarna. Ini 1 tetes pewarna makanan biru dan 10 tetes pewarna makanan merah. Tinggal kita aduk rata sampai nanti warna yang kita inginkan. Aku bikin warna ungu. Sebenarnya pengen bikin mochi rasa taro, tapi ternyata bubuk taronya itu udah habis. So aku pakai pewarna aja. Kalian bisa bikin aneka warna lainnya.
Kemudian ini akan kita kukus di dalam kukusan yang sudah dipanaskan sebelumnya ya. Lalu kukus selama 30 menit. Setelah 30 menit ini bisa kita aduk balik seperti ini untuk memastikan adonan kita itu udah benar-benar matang ya, bagian bawah, atas, dan juga tengahnya. Kalau misalkan nggak matang pasti akan mudah basi. Ini warnanya cantik banget ya teman-teman. Kemudian bisa kita siapkan kacang yang sudah kita tambahkan gula tadi, lalu bubuk kacang dan juga maizena, serta wijen yang sudah disangrai. Ini untuk balurannya ya. Kemudian ada juga tepung maizena tadi yang sudah kita sangrai. Adonan akan aku taruh di atas tepung maizenanya sedikit aja supaya nanti bisa dibagi-bagi ya. Ini sebenarnya nggak terlalu lengket kok, karena kan kita pakai minyak tadi. Nah, tapi aku nggak mau adonannya kering bagian kulitnya, jadi biar ada bagian tepungnya aja ini yang agak sedikit kering. Nah, tapi dia nggak akan bikin yang terlalu kering gimana gitu. Nah, kita akan bikin adonan mochinya tuh stretchy. Kalian juga bisa sambil diuleni seperti ini ya, sebentar aja. Kalau nggak mau, langsung dibagi-bagi aja juga nggak bisa kok teman-teman, atau dibentuk. Jadi nggak harus diuleni. Nah, jadi pastikan stretchy seperti ini. Dia nggak gampang putus ya ketika ditarik. Lalu ini akan aku timbang supaya beratnya semua sama ya. Kalau misalkan kalian nggak mau, bisa disesuaikan aja sesuai selera kalian. Ini aku timbang sebesar 30 gram untuk masing-masing. Lalu ini kita akan pipih-pipihkan seperti ini, dan kita siap isi dengan kacang gulanya. Nah, ini cukup 1 sendok teh kacang gula tadi aja. Kemudian kita akan ini ya, mampatkan seperti ini, satukan adonannya untuk tutup semua bagian kacangnya biar nggak ada yang keluar, dan pastikan tidak ada adonan yang tebalnya tuh beda-beda. Jadi pastikan keseluruhan bulatan ini tuh tebalnya sama. Kalian sebenarnya juga bisa pakai rolling pin ya teman-teman. Jadi dipipihkan dulu adonannya, tapi aku nggak mau terlalu lama, jadi cara simpel aja. Nah, kalau udah ini tinggal kita balurkan aja ke tepung kacangnya. Ini dia teman-teman, udah jadi. Lalu kita bisa letakkan di paper bag atau terserah kalian mau packingnya seperti apa ya. Di dalam plastik pun juga bisa. Jadi plastik yang mungkin ada bergambar gitu biar lucu-lucu ya. Atau mika juga bisa. Nah, kita akan lakukan sampai semua adonannya habis ya. Jadi di sini kenapa aku tambahkan tepung maizenanya ke tepung kacang, itu karena kacang kan mengeluarkan minyak ya. Jadi supaya dia nggak menggumpal dan bisa dijadikan baluran, maka harus kita tambahkan tepung maizena. Lalu untuk wijennya sendiri harus sudah kita sangrai, tentu supaya dia bisa awet teman-teman. Jadi nggak mudah basi. Nah, ini yang rasa atau topping mochi ya. Topping mochi ya Allah. Toppingnya wijen, jadi kayak onde-onde, tapi cantik banget. Nah, lakukan proses ini sampai semua adonannya selesai. Aku ingatkan lagi, ketika kita membuat adonan mochinya itu jangan sampai adonannya itu terlalu encer, karena udah pasti dia nanti akan susah dibentuk dan pasti akan bleber pokoknya teman-teman. Sebenarnya kalau misalkan udah terlanjur juga tetap bisa, tapi setelah dipulung-pulung gini kalian masukkan ke kulkas dulu ya biar set. Nah, ini dia hasilnya teman-teman. Untuk adonan ini bisa jadi 8 pieces mochi. So, kalian juga tertarik untuk bikin nggak? Ini tuh enak banget sebagai sajian nanti kita lebaran loh. Jadi bisa rame-rame untuk keluarga waktu ngumpul bareng, nyemil bareng mochi kayak gini. Kita akan lihat gimana stretchy dan bagian dalamnya ya. Nah, ketika ditarik dia itu sebenarnya lentur tapi tetap kokoh ya. Jadi nggak bleber, dan wow, full banget isinya seperti ini teman-teman. Nah, aku lebih suka yang kayak gini, jadi isiannya tuh nggak usah harus dipulung. So, see you in my next video. Terima kasih banyak udah nonton video ini sampai habis. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Semoga kalian suka dan selamat mencoba. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.